keempat bakal ngejelasin materi tentang Raffles. Tapi sebelum ke materi, kita bakal memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari perkenalkan, nama saya Anggita Humaira, nama saya Priscilia Dwi Andini, nama saya Kargi Putranol Benita, nama saya Kaila Ramadhani, Nama saya Robi Malarani Putra. Nah, langsung saja kita ke materinya. Raffles lahir pada 6 Juli 1781 di kapal dagang Anne yang saat itu tengah melempar sau di Moran, Jamaika. Ayahnya bernama Benjamin Raffles merupakan kapten kapal tersebut, sementara ibunya bernama Adelaide yang berasal dari Yorkshire. Keluarganya merupakan pedagang yang coba mengadu nasib ke Hindia Barat, kini menjadi Amerika Serikat selama Revolusi Amerika. Namun, persaingan ketat membuat usaha mereka tidak berkembang. Akibatnya, keluarga Raffles terlilit hutang dan hanya punya sedikit uang untuk menyekolahkan Raffles. Dia masuk sekolah asrama pada tahun 1795 di usia 14 tahun. Setelah lulus, dia bekerja sebagai juru tulis bagi British East Indian Company atau yang disebut dengan EIC. Di 1805, dia dikirim ke Pulau Prince of Wales, Malaya, Inggris dan bekerja di bawah arahan Gubernur Penang, yaitu Philip Dundas. Dia diangkat menjadi asisten sekretaris di tahun yang sama dan menikah dengan Olivia Mariamne Devine, yaitu seorang janda dari ahli bedah bernama Jacob Cassevelaun van Coort. Saat itu dia juga berteman dengan Thomas Otto Travers yang kemudian bakal menjadi sahabat baiknya selama 20 tahun selanjutnya. Invasi Inggris ke Jawa 1811. Tahun 1811, Inggris menyerang Jawa karena Belanda dikuasai Prancis. Pasukan Sir Samuel Auchmuty berhasil merebut Batavia dan J.W. Jensen menyerah. Inggris lalu memerintah Jawa di bawah Thomas Stamford Raffles tahun 1811 sampai 1816. Raffles menerapkan sistem sewa tanah, membagi Jawa menjadi keresidenan, menentang perbudakan dan meneliti budaya Jawa, menulis The History of Java, serta menemukan kembali Candi Borobudur. Tahun 1816, sesuai Konvensi London, Jawa dikembalikan ke Belanda. Pemerintahan Raffles membawa pembaruan, tapi juga menimbulkan kesulitan ekonomi bagi rakyat. Thomas Stamford Raffles melakukan berbagai reformasi untuk memodernisasi pemerintahan dan ekonomi, yang membagi Jawa menjadi 16 keresidenan, mengubah bupati menjadi pegawai pemerintahan, dan menerapkan sistem hukum baru. Dalam bidang ekonomi, Raffles menghapus kerja rodi serta pajak hasil bumi, menggantinya dengan sistem sewa tanah atau land rent system. Dia juga memberi kebebasan petani menanam tanaman ekspor. Di bidang ilmu pengetahuan dan budaya, Raffles menulis The History of Java, mendukung pemugaran Candi Borobudur, serta mendirikan Kebun Raya Bogor. Meskipun banyak kebijakan yang belum berjalan lancar, usahanya menjadi dasar memodernisasi di Jawa. Masa pemerintahan Raffles merupakan masa transisi dari sistem feodal ke sistem kolonial modern Inggris dengan berbagai reformasi di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada pemerintahan di bidang pemerintahan dan politik, yang dimana Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan dan bupati dijadikan pegawai kolonial, dibentuknya pengadilan modern atau district court, dan diterapkannya politik pecah belah dan pembatasan kerajaan. Yang kedua, ada ekonomi, yang dimana diterapkannya sistem sewa tanah atau land rent system. Petani bebas menanam tanaman ekspor dan diterapkannya monopoli garam dan minuman keras. Yang ketiga, ada sosial dan hukum, yaitu kerja paksa dan perbudakan dihapus, hukuman berdasarkan kesalahan bukan ras, dan kekuasaan hukum bupati dihapus. Yang keempat, ada ilmu pengetahuan, yang dimana menulis History of Java, menemukan Rafflesia Arnoldi, dan mendirikan Kebun Raya Bogor dan melestarikan peninggalan sejarah. Yang kelima ada dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif.
Dampak positifnya itu ada modernisasi pemerintahan dan kemajuan ilmu. Negatifnya itu ada kebijakan sulit diterapkan, menguntungkan Inggris, dan banyak penyelewangan pajak. Raffles mengambil beberapa kebijakan penting. Yang pertama, penerapan pajak tanah dan penghapusan penyerahan wajib. Raffles melakukan modernisasi dalam pemungutan pendapatan bila sebelumnya pemerintahan Belanda menerapkan sistem penyerahan wajib atau Verplichten Laverentlot atau terhadap hasil bumi, maka Raffles menggantinya dengan sistem pajak atau sewa tanah. Dalam sistem baru ini, tanah di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori dengan besar pajak yang berbeda. Yang kedua, penghapusan perbudakan. Raffles melanggar secara resmi perbudakan dan menghapuskan perdagangan budak yang sebelumnya banyak dilakukan oleh pemerintahan Belanda. Tapi karena kurangnya pengawasan, perbudakan masih berlangsung. Ini terutama terjadi pada perbudakan hasil perompokan dan perbudakan di wilayah yang jauh di luar Jawa. Salah satu kolega Raffles, yaitu Alexander Herr, saat itu mendapat tanah luas dari Sultan Banjar. Dia kemudian membangun kerajaan sendiri dengan budak-budak sebagai pekerja kasarnya. Karena sekejamnya dan beban dan pekerjaan serta kondisi berat, banyak budak yang akhirnya mati. Kejadian ini yang akhirnya dikenal sebagai Banjarmasin Enormity. Yang ketiga, menjadikan bupati sebagai jabatan yang tidak diwariskan. Sebelumnya, pada masa pemerintahan VOC, Belanda menggunakan para priyayi atau bangsawan di Jawa Barat mengatur Jawa. Para bupati ini menjadikan penguasaan bawahan VOC, dan jabatan bupati ini diwakilkan secara turun-menurun. Namun, Raffles melakukan reformasi dan membuat jabatan ini tidak diwariskan, namun ditunjukkan oleh pemerintahan pusat di Batavia. Yang keempat, menerapkan sistem hukum Inggris dengan juri dalam sidang. Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebelumnya, Herman Wilhelm den Hulst, menerapkan hukum Prancis atau Kode Napoleon sebagai peraturan hukum di Indonesia. Pada masa Raffles, sistem ini digunakan sebagai sistem hukum Inggris atau common laws yang ditandai dengan adanya sistem juri dan magistrat. Namun setelah Belanda kembali berkuasa, sistem hukum Inggris ini tidak berlaku lagi dan digantikan kembali dengan Kode Napoleon. Yang kelima, menerapkan sistem kepresidenan. Raffles membagi Jawa menjadi 16 kepresidenan dan dipimpin oleh seorang presiden berkebangsaan Eropa. Presiden ini membawahi beberapa bupati yang diduduki kalangan priyayi asli. Dalam pemerintahannya, Raffles hanya dibantu oleh sedikit orang Inggris, sehingga masih banyak memperkerjakan tenaga administrasi Belanda. Kontribusi Raffles dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, di mana di bidang ilmu pengetahuan itu ada 1. Penulisan buku The History of Java, menulis buku berisi sejarah budaya dan kondisi alam Pulau Jawa. Yang kedua itu ada penemuan bunga Rafflesia arnoldii, menemukan bunga terbesar di dunia bersama Dr. Joseph Arnold di Sumatera. Yang ketiga ada perintisan Kebun Raya Bogor, merintis pendirian Kebun Raya Bogor sebagai pusat penelitian dan konservasi tanaman. Selanjutnya ada penelitian arkeologi. Yang pertama itu ada mendukung penemuan serta pemugaran awal Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang kedua, ada dukungan terhadap penelitian ilmiah, membantu penelitian Johann Crawford hingga terbitnya buku History of the Indian Archipelago. Yang selanjutnya ada di bidang kebudayaan. Yang pertama itu ada dukungan terhadap Batavia Genootschap, mendukung lembaga kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang mempelajari budaya lokal. Yang kedua itu ada pengkajian budaya dan bahasa lokal, menunjukkan minat besar pada bahasa Melayu dan Jawa serta adat masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada penghapusan praktik kejam.
yang dimana menghapus praktik fine bank atau hukuman dengan binatang buas terhadap manusia. Yang keempat, ada pengembangan pendidikan yang mendirikan sekolah untuk anak-anak pribumi di Bengkulu. Di Nusantara, Raffles meninggalkan dua sisi. Yang pertama itu, sisi baik atau ilmuwan. Dia menuliskan buku tebal The History of Java yang jadi referensi penting tentang budaya kita. Dia memerintahkan pembersihan dan pencatatan Candi Borobudur sehingga candi itu ditemukan kembali, dan yang paling terkenal itu namanya diabadikan pada bunga Rafflesia arnoldi yang dia temukan di Sumatera. Terus sisi yang kedua itu adalah sisi kolonial. Dia memang menghapuskan sistem kerja paksa ala Belanda dan mengenalkan sistem sewa tanah atau landrand system. Teorinya sih bagus, petaninya bebas, tinggal bayar sewa ke pemerintah. Tapi di lapangan kacau balau, petani tetap terbebani, apalagi banyak petugas lokal yang korupsi dan menetapkan harga sewa seenaknya. Reformasi ini gagal total, menunjukkan bahwa meskipun niatnya bagus, dia tetaplah seorang pemimpin kolonial yang sulit mengubah budaya lokal. Jadi, setelah sibuk banget di Asia, Raffles ini ditarik pulang ke Inggris tahun 1824. Kenapa? Karena dia ini sakit-sakitan parah. Konon dia sering kena sakit kepala yang luar biasa hebat. Pokoknya badannya udah nggak sanggup lagi. Terus, 2 tahun kemudian, tepatnya tanggal 5 Juli 1826, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-45, hidupnya berakhir. Dia meninggal mendadak di rumahnya. Dulu sih dibilangnya karena tumor otak, tapi penelitian modern bilang itu karena ada pembuluh darah di otaknya yang pecah, atau istilah kerennya arteriovenous malformation. Kasian ya, lagi semangat-semangatnya berkarya malah dipanggil Tuhan secepat itu. Sekian materi tentang Raffles dari kami. Semoga materi ini kalian paham ya, terus bermanfaat juga untuk pengetahuan kalian. Sekian dari kelompok kami. Wassalam.